Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana submit jurnal di JOS ya, Journal of Sustainable Civil Engineering Universitas Banten Jaya. Nah, jadi ada dua cara, sebenarnya satu, tapi ada dua tahapan. Tahapan yang pertama, jika belum memiliki akun, harus memiliki akun dengan cara register dulu. Kalau sudah punya akun, tinggal submission saja. Oke, kita mulai dari register terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari awal. Tinggal kalau misalkan menggunakan Google Chrome seperti ini, tinggal menuliskan Josce Unbaja saja. Nanti muncul seperti ini, pilih JOS. Nah, tampilannya yang seperti ini kira-kira, yang headernya seperti ini ya. Ini headernya kemungkinan akan seperti ini, tetapi kalau konten seperti gambar ini dan bagian samping ini kemungkinan akan mengalami perbaikan seperti itu. Nah, tahap yang pertama untuk register bisa lewat yang samping sini, register pojok kanan atas, atau di menu submission. Ketika menu submission juga, ketika kita belum memiliki akun atau belum login, diberikan dua pilihan, login atau register. Kalau di atas langsung register, jadi rujukannya sama ya. Oke, kalau misalkan submission, register, nah, seperti ini. Halamannya kira-kira seperti ini. Langsung saja ditulis first name, misalkan saya Maulvi. Yang selanjutnya middle name Haris, misalkan last name-nya Abadi. Affiliation itu kampusnya saja, misalkan Universitas Banten Jaya. Untuk country-nya disesuaikan. Kalau misalkan saya dari Indonesia, dipilih Indonesia. Nah, lalu di sini untuk menu login di sini cenderung yang termasuk penting. Yang di sini email, misalkan email dosen. Ini contoh saja ya. unbaja@cid. Email ini email yang digunakan ketika lupa password dan sebagainya, nanti email pemulihannya menggunakan email ini. Jadi pastikan emailnya aktif. Termasuk ketika berhasil register, dia biasanya akan mendapatkan pemberitahuan dari OJS JOS-nya. Nah, username ini yang digunakan untuk login. Misalkan saya Ulfi gitu, apa Abadi gitu ya, misalkan Abadi. Passwordnya misalkan apa ya, Abadi 123 misalkan gitu. Ini password yang tadi diketikkan ditulis lagi ya, tadi saya Abadi 123. Nah, sekali lagi tolong di garis bawahi di sini, email di sini adalah email yang digunakan untuk pemulihan. Username ini adalah yang untuk login, dan password ini pun yang untuk login. Password yang atas dan repeat password harus sama. Lalu yang ini tinggal dicentang-centang saja. Ini bisa dicentang bisa enggak ya, yang bagian 3 lah. Kita lanjut. Nah, berarti ini artinya berhasil. Nah, berhasil sudah masuk sini. Oke, ini passwordnya yang tadi. Ini save. Ini akun dummy ya, nanti saya akan hapus ini. Oke, misalkan never dihapus, never di save. Nah, yang selanjutnya ini artinya ketika sudah halaman ini sudah berhasil register. Di sini juga sudah login. Coba kita coba untuk logout. Nah, ini tampilan seperti ini. Nah, kita sudah berhasil register ya, sudah berhasil register. Lalu kalau misalkan kita mau submit, bagaimana? Bisa submission, bisa login ya, bukan register lagi. Misalkan menggunakan submission, oh kita ternyata belum login, diarahkan untuk login. Ya, login Abadi, tadi passwordnya Abadi 123 ya. Oke, tinggal login. Nah,
Ini seperti ini tampilannya. Loh, kok tampilannya seperti ini? Nah, jadi ada dua tampilan dari OJS ini. Yang pertama, tampilan site-nya seperti ini, atau tampilan yang seperti tadi. Perubahannya itu ada di pojok kanan atas. Nah, ini dashboard. Dashboard berarti seperti ini. View site atau view profile, ini profilnya tentang identitas kita, atau view site-nya ya seperti ini. Lalu untuk submission ada di menu mana? Di tampilan yang ini. Oke, jangan yang bentuk seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini data dapur kita lah gampangnya. Ini submission, nanti bisa ngeceknya dari sini, arsip. Ini arsip yang kita. Dan jangan ngeklik yang ini. Kalau ini jurnal yang lainnya yang ada di Unbaja, ini tolong jangan diklik, takut nyasar ya. Oke. Kita kembali ke view site. Nah, di sini kita submission. Halamannya mirip ya, tapi di sininya beda. Kita make a new submission. Oke, klik-klik. Nah, kita pilih bahasa. Ya, ini cenderung hanya tampilan dari sistemnya, jadi bebas mau bahasa apa, Inggris, Indonesia. Tinggal ini dicentang, ini bisa ditulis komen untuk editornya, ini bisa dicentang, kita save, continue, dan di sini kita lanjut ke menu 2 ya, ke step kedua. Artikel komponennya bisa memilih, kalau misalkan artikel teksnya tinggal upload, bisa di drag atau upload file. Misalkan ini contoh yang ada, filenya bentuknya Word karena akan diedit oleh editor, jadi wajib Word, jangan PDF atau bentuk lain. Ini contoh ya, ini artikel yang lain. Oke. Nah, continue. Ini di review, continue, konfirmasi. Oke, complete. Menu kembali ke sini. Nah, tadi belum dibahas. Jadi ini start itu di step 1, upload itu di step kedua, enter metadata di step ketiga, confirmation di step 4, next step di step yang kelima. Jadi ini ngurut ya, nggak bisa langsung ke sini. Nggak bisa tuh, nggak bisa diklik. Nah, jadi stepnya ngurut, dilanjut dari bawah sini. Tadi step start itu udah, tadi udah save dan continue, lanjut kedua. Kalau diklik lagi nanti minta upload lagi. Nah, klik yang ketiga nggak bisa karena belum save dan continue. Nah, kita lanjut di step yang kedua ini. Oke, nah enter metadata. Yang ini cenderung penting karena ini yang kita masukkan atau tampil di halaman jurnal papernya gitu ya. Judulnya apa? Misalkan contoh 1 judul gitu. Oke, itu bahasa Indonesia, yang bawah bahasa Inggris. Subtitlenya bisa diisi bisa tidak. Abstrak ini ada 2 tipe, misalkan abstrak Indo, misalkan di sini abstrak misalkan seperti itu. Lanjut, diklik dulu sembarang. Dan ini juga penting, list of contributornya perlu ditambah. Nama saya kan sendiri ya, karena saya yang mendaftar. Kalau yang pendaftar, penulis kedua dan sebagainya nanti diatur dari sini, primary contact atau seperti inilah ya. Ini yang utama. Urutan di sini sebagai urutan penulisnya, disesuaikan dengan papernya ya. Kalau misalkan masih 1, ternyata penulisnya ada 2, ditambahkan di sini. Seperti tadi ya. Ini penulis 1, penulis ini contoh saja, yang penting ini ada add-nya. Country-nya juga dipilih saja, misalkan ini disesuaikan, afiliasinya juga perlu disesuaikan. Nah, di sini kontributornya sebagai author atau translator juga disesuaikan, author ya, author. Nah, yang selanjutnya nih sebagai
untuk korespondensinya ini prinsipal atau yang penulis selanjutnya berarti ya. Oke, muncul ini penulis kedua. Oh, ada penulis ketiga, tambah lagi. Nah, tambah seperti tadi, caranya kontaknya juga diisi. Ini harus ada add-nya ya. Kalau nggak ada add-nya dia nolak gitu. Country juga wajib, afiliasi juga. Ini author, save. Oke, selesai. Ini juga bagian penting ya. Nah, oke, yang selanjutnya adalah kita menambahkan keyword dari abstrak. Nah, tadi abstraknya sudah ditulis, keywordnya ditulis di sini. Keyword pertama, memisahkannya pakai enter ya. Keyword pertama, key 1 enter, key 2, keyword kedua enter. Nah, enter. Misalkan beton. Oke, terus kolom dan selanjutnya. Bahasa Inggris bisa diisi bisa enggak. Referensi itu daftar pustakanya dimasukkan ke sini, tinggal di copy dari papernya dan dipaste di sini, lalu di save. Oke, diisi lah misalkan gini. Confirmation ya tinggal finish. Oke, next page. Sebentar, ini masih muter-muter di sini. Jadi setiap proses biasanya loadingnya itu ada di samping dari klikannya nih. Ini klik di sini, dia ada di sini. Di masing-masing juga seperti itu biasanya di setiap kotak download. Nah, ketika sudah masuk halaman ini artinya sudah selesai. Kita bisa ngecek di submission. Nah, ini submissionnya, diklik my queue mungkin itu ya. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, kliknya di halaman sininya aja. Klik di namanya. Ini kan berarti penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga akan muncul karena mengisi metadatanya benar. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini tahapnya di mana. Nah, jadi tahapnya itu pertama submission seperti ini, nanti dicek oleh jurnal manager. Kalau sesuai dilanjutkan ke diberikan tugas ke jurnal editor. Nah, nanti jurnal editor yang memberikan stage ini ke stage review. Nanti kalau misalkan sudah ke review. Nah, ini belum bisa muncul. Nanti kalau di review ini biasanya ada reviewer. Jadi nanti kalau misalkan perlu diperbaikan, perlu diperbaiki papernya dan sebagainya nanti muncul di sini. Nanti kalau sudah proses copy editing, biasa layout dan sebagainya nanti di production. Nanti ini tahapnya juga dari kiri ke kanan ya. Lalu untuk menambah-nambah misalkan ada perbaikan dan sebagaimana file, ini bisa menggunakan menu yang ada di sini. Misalkan di review nanti akan muncul menu-menu di sini, bisa perbaikannya diupload di sana. Nanti muncul aja add apa gitu misalkan. Ini add diskusi, ini bisa kita ngobrol dengan si pengelola jurnal itu. Baik, kalau yang ada di sini berarti jurnal manager atau jurnal editor. Kalau misalkan nanti di bagian review ini bisa ke reviewer. Seperti itu. Ini untuk tahapan melihatnya. Oke, seperti itu. Jadi balik lagi saya review. Untuk submission tinggal ngeklik submission di sini. Lalu make a new submission, lalu diisi di sini, diisi. Oke, nanti geser ke upload juga diisi, diupload. Nanti enter metadata diisi. Confirmation tinggal next page. Ya udah, kalau udah masuk next page udah, nanti tinggal dicek di submission seperti ini dan dilanjutkan. Menunggu ya, dilihat dari sini, diklik saja. Nah, seperti itu. Oke. Sekian untuk cara submissionnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.